Di sini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan pentingnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu adalah amalan yang terpenting bagi kita dalam kehidupan ini. Karena paling penting, maka kita ini sebagai orang yang beriman harus beribadah kepada Allah. Tidak boleh meninggalkan ibadah, khususnya yang berupa sholat. Ini harus dilakukan, dikerjakan dengan tekun. Bahkan kita laksanakan sampai mati atau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Jadi yakin di situ para ulama mengartikan kematian. Karena suatu kepastian, suatu keyakinan, yakin akan kita alami itu kematian. Sementara sugih, ya, kaya belum tentu, gitu. Jadi orang itu untuk meraih kekayaan belum tentu, meskipun berusaha siang malam, semua orang ingin kaya, tapi belum tentu kaya. Tapi kalau mati pasti akan kita alami. Terkadang orang berusaha mati-matian untuk menjadi pejabat, terus mengeluarkan biaya banyak, tetapi belum tentu jadi pejabat. Itu artinya tidak yakin. Yang yakin hanya mati. Wis mati ki serane ndak bisa dielakkan. Ngoten nggih Bu nggih. Kabeh wong apik mati nggih. Maka dari itu yang terpenting bagi kita adalah harus paham tentang pentingnya ibadah itu sendiri. Ada beberapa hal yang perlu dan wajib kita ketahui mengenai pentingnya ibadah itu. Yang pertama, bahwa Allah menciptakan kita manusia, termasuk jin, diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya Allah nih tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka itu agar mau beribadah kepadaku, kepada Allah. Ku di sini maksudnya Allah. Ini artinya tujuan inti manusia diciptakan ini untuk ibadah kepada Allah. Ibaratnya itu, kalau orang itu beribadah, itu berarti menempatkan diri pada tujuan yang sebenarnya. Misalnya ada orang beli songkok, nek cara mriki napa namine? Ketu. Ketu nih kangge napa? Kangge ketonan to nggih. Letaknya adalah di atas kepala. Orang beli songkok, beli ketu, diletakkan di atas kepala. Tapi seandainya ada orang itu memberi ke bapak-bapak ini ketu, tapi kemudian setelah diberi ketu ini tidak diletakkan di kepala, tapi malah diletakkan di kaki, tinggu sandalan, kira-kira mangkel napa mboten tiang sing maring ini wau? Mangkel nggih.
Jelas mangkel. Diweki ketul kergone larang ternyata tinggu sandalan. Tinggu sepatonan. Kira-kira yang mangkel saestu. Mangkel Bu nggih. Jelas mangkel. Demikian juga Allah. Allah itu bertujuan supaya manusia diciptakan ini mau beribadah. Tapi kok tidak mau beribadah? Kok gawe sakarepe dhewe? Ora ibadah berarti kan sakarepe dhewe, tidak sesuai dengan tujuan. Iku mesti mangkel, mesti marah Allah itu. Padahal kita semua itu pasti mengalami kematian. Setelah mati nanti ada kiamat manusia dibangunkan dari kuburnya. Bangun wudu. Muhajjalin itu cahaya yang dari tangan dan kaki. Itu juga nanti bercahaya. Ya. Menjadi bukti ini ternyata ya sholat ini. Jadi kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Buktinya adalah kita ini berwajah putih, bersih, bercahaya ketika menghadap Allah nanti. Maka itu baru diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ini artinya bahwa meskipun mengaku Islam, mengaku beriman, itu perlu bukti. Buktinya apa? Buktinya itu nanti dibangkitkan dari kubur, itu harus bercahaya mukanya, tangan kakinya ini. Ini artinya ibadah ini sebagai bukti dari iman. Dan akhirnya kalau sudah menjadi bukti dia benar-benar beriman, maka itulah yang berhak masuk surga. Buktinya dengan, makanya di dalam Al-Quran pasti biasanya kalau setelah menyebutkan iman itu terus diiringi dengan kata-kata wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi iman itu suatu yang ada di dalam hati, pikiran, pengakuan, tetapi perlu bukti. Buktinya adalah amal soleh. Amal soleh yang paling penting sebagai bukti di akhirat nanti adalah masalah sholat. Makanya ampun ngantos ninggal sholat. Niku sholat itu penting nggih. Selanjutnya, selain itu, mengapa kita ini harus beribadah kepada Allah? Karena sholat itu pertama yang akan ditanya di akhirat nanti. Jadi liya-liyane urung ditakoni, yang pertama ditanya oleh Allah adalah masalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Jadi pertama yang akan ditanya nanti di akhirat adalah urusan sholat. Wes sholatmu piye? Ning dunya sholat ora. Jadi nek ora salat abot nggih. Pokoke pertanggungjawabane wong nek ora salat teng akhirat ning abot. Bahkan di dalam surat Al-Muddatsir nggih. Di sana disebutkan ada percakapan antara penduduk surga dan neraka. Yang berbahagia ini penduduk surga, bisa senang-senang, dan bersyukur lagi adalah bisa melihat ahli neraka. Dia sangat bangga, sewenang. Alhamdulillah saya tidak termasuk golongan orang-orang yang zalim. Bahkan akhirnya bisa bertanya orang surga, fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin. Di surga, ahli surga itu bisa bertanya kepada orang-orang yang banyak dosanya yang ada di neraka. Masalakakum fi saqar? Kenapa kamu kok sampai masuk ke dalam neraka?
Apa penyebabnya sehingga kamu masuk neraka? Maka di surat Al-Mudatsir itu dijawab, lam naku, qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, karena dulu saya tidak pernah sholat. Lu ternyata nggih. Quran niki sing ceritane. Berarti nek Quran cerita niki bener. Berarti bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada keraguan, harus yakin kebenarannya. Ternyata jawaban mengapa banyak yang masuk neraka, lam naku minal musallin, karena saya dulu tidak pernah sholat. Ya, jawaban pertama itu. Jadi padahal pertanyaannya kan umum, ternyata penyebab utama masuk neraka adalah karena tidak sholat. Terus jawaban yang kedua, lam naku nut'imul miskin, dan saya dulu tidak pernah memberi makan orang miskin. Padahal orang itu kalau miskin, permintaannya itu tidak banyak, khususnya adalah untuk ngurusi makan ini. Orang yang uang miskin jaluk duit sak miliar orang nanya. Tiwae duit 50.000 nih pas pilihan ngono ki lumayan. Ya seneng nganggo mangan. Orang yang jaluk jutaan enggak. Yang penting bisa untuk makan sehari-hari orang miskin. Tapi kok tidak diberi, medit padahal punya kelebihan. Itu. Jadi orang yang pelit khususnya berkaitan dengan makanan itu penyebab orang masuk neraka. Makanya kata Nabi, bukan termasuk golongan saya, bukan termasuk golongan umat Islam, dia tidur kekenyangan sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Ini artinya kita harus peduli khususnya masalah makan. Masalah makan ini dipentingkan. Ojo sampai duwe panganan luwe, ada kelebihan makanan itu sampai bosok, sementara tetangga itu membutuhkan makanan. Tetangga itu diberi makanan lebih, berkat loh, berkat gitu. Luweh dikarak. Wong ra duwe. Kena dimasak sewaktu-waktu nek kehabisan makanan. Ngoten to Pak nggih cara biyen. Tapi sakniki duka enten mboten. Tasik nggih wong tiyang mboten gadah ngoten. Jadi berikan orang miskin, karena kalau memang tidak habis dikarak. Suatu saat kalau kehabisan bahan makanan bisa diolah lagi. Orang miskin itu begitu. Jadi terus penyebab masuk neraka lagi, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan saya sering membicarakan rencana-rencana jahat, rencana-rencana buruk. Jadi jagongan itu ngerencanano sing elek. Ngoten niku penyebab neraka. Rencana jelek itu misalnya ya rencana pengen mencuri, ya, rencana jelek, atau ingin memfitnah orang lain, atau rencana jelek adalah rencana untuk melakukan dosa. Terus pokoknya omong-omong elek ora sah dieloki, karena omong-omong yang jelek itu bisa menyebabkan masuk neraka. Cuma biasanya nek dijak ngrasani, jenengan iki purun napa mboten biasane. Jak ngrasani niku malah digongi napa wis ora usah ngrasani, ngoten biasane jenengan. Biasanya kan malah digongi. Masa iya? Nah, ngoten biasa. Terus akhirnya nek critokan tenanan. Padahal ngomong sing elek niki wa kunna nakhudu ma'al khaidin, berbicara buruk bersama orang lain. Sing sae
niku nggih ndang dibari. Ya kabeh wong ya duwe elek, wis ora usah digedhek-gedhekno, ora usah diterusno. Aku dhewe ya dosane ya akeh, ngoten mawon ben leren. Ora kena digongi to Pak, duwadi nek cerita. Nggih ta? Mangkane deknane ngene akhir tambah nemen. Pramila menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Jadi perkataan itu ternyata itu dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya kita diperintahkan untuk ngomong yang baik saja. Kalau tidak bisa ngomong baik disuruh diam, meneng. Jadi wong menengnya aja dianggap elek. Diam karena tidak mau berbicara buruk itu ibadah. Tinimbang ngomong sing ora-ora, timbang ngrasani luwih apik meneng. Bahkan tidur itu lebih baik daripada ngobrol tapi ngomong yang jelek. Ngoten nggih. Wis ora usah kumpul wong ora apa-apa timbang ngomong elek, ngrasani rono rene. Yang terakhir, penyebab masuk neraka adalah wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Saya tidak percaya adanya kiamat hatta atanal yakin, sampai datangnya keyakinan. Yakin tadi artinya mati, sampai datang kematian, sampai mati ora percaya kiamat. Niku menyebabkan orang masuk neraka. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka kalau orang itu tidak sholat, orang medit dengan orang miskin, orang ngomongannya selalu jelek dan tidak percaya kiamat, itu tidak bisa diberi syafaat oleh orang yang berhak memberi syafaat. Jadi tiwas memperingati maulid bolak-balik gampangane. Tapi ora gelem salat, nek menurut Quran niku abot entuk syafaate Kanjeng Nabi. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Makanya salat itu penting. Dan salat itu adalah sarana yang paling mudah untuk meraih surga yang terbaik. Asalkan sregep salat. Nggih. Karena ada seorang ini yang bertanya kepada Rasulullah. Zaman Nabi ada orang bertanya, "Wahai Rasulullah, sewaktu di dunia saya bisa berkumpul dengan Rasulullah, bisa bersama, saya bisa melihat wajah Rasulullah. Karena wajah Rasulullah menyenangkan, menyejukkan, nasihat-nasihatnya itu bisa diterima, merasa terhibur. Tapi kalau di akhirat saya yakin saya tidak bisa berkumpul dengan engkau, karena surga yang tingkatannya ada 100, pasti saya tidak bisa kumpul." Maka Rasulullah menjawab, "Kalau kamu ingin berkumpul dengan saya di surga, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud." Maka tolong ya kamu ini memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak sholat. Jadi ojo sing wajib tok dilakoni, tapi sing sunnah dilakoni supaya iso kumpul karo Kanjeng Nabi teng surga. Karena surga itu tingkatannya ada 100 tingkatan. Yang tertinggi namanya surga Firdaus. Itulah surganya para nabi, orang-orang soleh, orang-orang mati syahid. Tapi kita bisa meraih ke sana. Caranya kata Nabi, hendaknya memperbanyak sholat, ya. Memperbanyak sholat. Jadi sholatnya diakai aja sing wajib tok, sing sunnah gitu lakoni. Rawatib, qobliyah, ba'diyah dilakoni, ya. Saiso-isone. Sholat bengi dilakoni, ya, sholat duha.
Tapi sing wajib niki ampun ngantos ditinggal. Kondang nglakoni sunnah diakehi tetapi sing wajib ditinggal ya, kleru berarti. Jadi wong nglakoni sunnah tapi ora nglakoni sing wajib iku ibarate wong nganggo dasi tapi ora kelambenan. Jadi nglakoni sunnah ora nglakoni sing wajib padha karo wong nganggo dasi tapi ora kelambenan. Pantes to mboten kira-kira. Iki sing pokok ra dilakoni, ra dienggo, malah nganggo sing ora penting. Jadi diperbanyak sholat. Selain niku sholat ibadah niki saged ngresiki dosa sing paling cepet, nggih. Jadi carane ngresiki dosa piye? Mergo nek pun pejah niki pun totalan. Untung mungkin anake sering kirim donga, sering ndongakne. Utawa nggak ada amal jariah sing saged ngirim terus senajan ning teng kuburan. Sehingga mungkin ngurangi dosane. Tetapi mumpung tasih nggak ada kesempatan, cara yang paling bagus dan paling ampuh untuk membersihkan dosa adalah dengan sholat. Kanjeng Nabi dawuh, wong sholat ki ibarate adus ning kali banyune akeh, airnya banyak, terus kemudian mandi, pasti akan bersih tubuhnya dari kotoran. Demikian juga orang yang sholat dibersihkan dari dosa-dosanya. Kalau sehari 5 kali berarti sama dengan mandi 5 kali. Apakah kira-kira kotorannya masih banyak kalau sehari mandi 5 kali? Nabi bertanya begitu. Orang-orang menjawab tidak, pasti bersih. Lah seperti itulah dosa. Meskipun punya dosa, tapi orang itu rajin sholat, maka diampuni dosa-dosanya. Selain itu, sholat itu amalan yang paling tinggi derajatnya, dan itu pun paling cepat untuk bisa menyebabkan dosa-dosa manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal baik itu bisa menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Nah, sholat itu adalah amal baik yang terbaik. Berarti itu adalah cara yang paling cepat membersihkan dosa. Ibaratnya sabun, sing muandi sabun apa Pak? Ngersiki reget nih. Nggih sabun, pokoknya sabun nggih. Nah, sabun to kanggo ngresiki sing cepet. Ambu-ambu sing mboten enak napa disabuni pun resik. Nek mboten disabuni kan mboten resik. Ibaratnya ngoten salat ibaratnya sabun kanggo ngresiki awak niku resik. Mboten sekedar resik, tapi malah awak niku wangi mergo disabuni. Mangkane Kanjeng Nabi Muhammad ugi dawuh urusan salat niki amalan ringan tetapi dianggap melakukan perbuatan besar, dan seperti melakukan sholat adalah kasratul khuta ilal masajid, ngakeh-ngakehno budal ning masjid. Nggih, budal ning masjid. Pokoknya budal ning mlaku tindakan ini malah ganjarane kathah. Ada seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, rumah saya ini jauh dengan masjid. Saya ingin supaya rajin ke masjid. Saya ingin pindah rumah di dekat masjid. Bagaimana Ya Rasulullah?" Tidak usah. Karena orang yang melangkah menuju masjid, setiap langkah itu menghapuskan dosa-dosa.
Jadi sak tindakan nih lho Pak. Iki dosa siji ilang, dosa siji ilang. Berarti apa endi mlaku karo numpak sepeda kaya Pak Kaji ini. Apa mlaku Pak? Nah, dia mlaku malah. Tapi niki ya bensinnya ya kurang ya, berarti ya oleh ganjaran doa. Intinya ngeten. Jadi rumah jauh tidak apa-apa. Yang penting sholat ke masjid malah ganjarannya, pahalanya lebih banyak. Bahkan yang baik, khususnya maghrib isya ngeten niki. Jenengan kan badhe sholat maghrib nunggu isya. Intidharus shalah ila shalah, ya, menunggu sholat. Setelah melaksanakan sholat, ya bar maghrib kan badhe sholat, nunggu sholat berikutnya, sholat isya, nunggu sholat isya. Niku pun dianggap nglakoni sholat. Jadi senajan ra sholat, ngrungokno pengajian ngeten niki dianggap melaksanakan sholat.